Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku murid kelas 4 yang Bapak banggakan, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Arif Budiono SPD. Untuk kali ini kita akan mempelajari tema bagian-bagian tumbuhan. Jadi untuk materi pembelajaran hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Jadi setelah anak-anak melihat video pembelajaran ini, Bapak harapkan anak-anak bisa menyebutkan dan juga menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Oke anak-anak, agar pembelajaran kita lebih efektif, mari kita bahas bagian-bagian tumbuhan dengan lebih teliti. Perhatikan anak-anak, di video kita ada gambar tumbuhan. Ya, memang anak-anak setiap hari tidak pernah lepas dengan yang namanya tumbuhan. Setiap hari kita pasti menjumpai nama tumbuhan. Tapi kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum apa bagian-bagian tumbuhan itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan dengan lebih seksama. Perhatikan anak di gambar. Nah, bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Jadi bagian tumbuhan yang pertama akar. Selanjutnya adalah batang. Terusnya adalah daun. Selanjutnya lagi bagian tumbuhan adalah bunga. Dan selanjutnya lagi adalah buah. Jadi bagian-bagian tumbuhan kalau dikelompokkan atau dikategorikan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada buah. Jadi secara garis besar bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan juga ada buah. Nah anak-anak, mari sekarang kita pelajari bagian-bagian tumbuhan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah akar. Perhatikan di sini anak-anak ada gambar akar. Kira-kira apa tuh fungsi akar itu? Sebelum Bapak menjelaskan fungsi akar, Bapak akan menjelaskan dulu kira-kira apa itu yang namanya akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah, dan akar memegang peranan penting bagi tumbuhan. Tanpa akar, semua tumbuhan tidak akan bisa hidup. Nah, fungsi di antara fungsi akar, di antara lain, satu, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi akar ini fungsinya adalah menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Apakah zat hara itu anak-anak? Nah, zat hara itu ya zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Yang ada di dalam tanah ada humus, ada pupuk, dan lain sebagainya. Jadi semua zat hara dan juga air yang ada dalam tanah ini diserap akar. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Yang kedua, fungsi akar adalah menguatkan batang. Dengan adanya akar inilah tumbuhan bisa berdiri kokoh. Tumbuhan tidak mudah goyah atau tidak mudah roboh walaupun diterjang angin misalnya. Tumbuhan akan tetap bisa berdiri dengan kokohnya. Itu karena salah satu fungsi dari akar. Yang ketiga, fungsi akar adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Karena ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang menyimpan cadangan makanannya ada pada akar. Untuk anak-anak tahu kira-kira tumbuhan apa? Nah, banyak. Ada ketela pohon, ubi, dan lain sebagainya. Semuanya menyimpan cadangan makanannya pada akar, sehingga tumbuhan tersebut akarnya enak kalau kita makan. Yang kedua, selanjutnya bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu batang. Nah, perhatikan gambar anak-anak.
batang juga memegang peran pokok atau peran penting juga. Kira-kira apa fungsi batang anak? Fungsi batang adalah membantu tegaknya tumbuhan. Dengan adanya batang inilah tumbuhan bisa berdiri dengan tegak. Kalau tidak ada batang, tumbuhan akan roboh. Jadi fungsi batang pertama adalah membantu tegaknya tumbuhan. Yang kedua, batang juga tempat melekatnya daun, bunga, dan juga buah. Jadi daun, bunga, dan juga buah melekat pada batang. Dan yang ketiga, batang fungsinya adalah untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar untuk fotosintesis. Jadi sebagaimana tadi Bapak sebutkan di muka bahwa akar fungsinya adalah menyerap air. Nah, setelah air dan zat mineral yang dari tanah tadi diserap oleh akar, kemudian diangkut atau dibawa oleh batang menuju ke daun untuk fotosintesis. Jadi itulah fungsi batang. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu daun. Nah, perhatikan. Jadi daun juga merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Kira-kira anak sudah tahu belum apa fungsi daun? Ya, fungsi daun antara lain tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Jadi sebagaimana sudah diterangkan di muka bahwa tumbuhan mengolah makanan pada daun. Nah, di daun inilah zat-zat hara yang tadi diserap oleh akar, kemudian dibawa oleh batang, dan akhirnya sampai ke daun untuk diolah. Jadi tumbuhan mengolah makanannya pada daun. Yang kedua, daun juga berfungsi untuk tempat bernapas melalui stomata atau mulut daun. Jadi karena tumbuhan adalah makhluk hidup, tentu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Dan salah satu alat pernapasan pada tumbuhan yaitu melalui daun. Di situ di daun ada mulut daun atau stomata. Oh iya anak-anak, perhatikan gambar daun. Biasanya kita mendapati daun itu berwarna hijau. Kira-kira apa yang menyebabkan daun berwarna hijau anak-anak? Ya, daun bisa berwarna hijau karena daun biasanya berwarna hijau karena daun memiliki zat hijau daun atau klorofil. Jadi yang menyebabkan daun ini berwarna hijau karena di daun ada zat hijau daun atau klorofil. Anak-anak sekalian, terus selanjutnya bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Nah, ini ada gambar bunga. Ya. Kira-kira apa fungsi bunga anak-anak? Apakah fungsi bunga sama dengan fungsi bagian tumbuhan yang lain? Tentu beda. Ya. Fungsi bunga adalah sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Jadi tumbuhan dalam berkembang biak tentu dengan alat kelamin. Dan alat kelamin pada tumbuhan adalah bunga. Dan berdasarkan alat kelaminnya, bunga dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu satu, bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki dua sel kelamin. Jadi di dalam satu bunga ada dua sel kelaminnya, yakni benang sari dan juga putik. Apa itu benang sari anak-anak? Benang sari adalah sel kelamin jantan dan putik adalah sel kelamin betina. Jadi di dalam bunga sempurna ya, ada dua sel kelamin bersamaan, baik sel kelamin jantan atau benang sari dan juga sel kelamin betina atau putik. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Apa bunga tidak sempurna itu? Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu sel kelamin saja. Jadi di dalam bunga itu hanya ada satu sel kelaminnya. Bisa sel kelamin jantan saja atau benang sari saja, dan juga ada hanya sel kelamin betina saja atau putik saja. Jadi bunga itu ada yang sempurna, ada yang juga tidak sempurna.
Anak-anak sekalian, dan bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Nah, ini adalah gambar beberapa buah. Nah, jadi Bapak sudah memberikan beberapa buah itu supaya anak-anak tertarik dengan buah ini. Nah, kira-kira apa fungsi buah anak-anak? Nah, satu, buah adalah melindungi biji. Jadi di dalam buah itu ada biji. Nah, agar bijinya bisa dilindungi dengan baik, maka di situ ada buahnya. Nah, yang kedua, buah juga sebagai cadangan makanan, karena ada juga tumbuhan-tumbuhan yang menyimpan cadangan makannya pada buah. Perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah gambar buah, dan di sini kita bisa memakan buahnya ini karena di sini ada daging buahnya yang enak kita makan. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Moga-moga bermanfaat dan juga semoga anak-anak bisa menyerap dari apa yang Bapak belajarkan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.